Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tentu kita tahu Yesus berkeliling memberitakan Injil ke kota-kota, ke desa demi desa, itu tentu perlu biaya. Nah, memang waktu itu bisa menginap di tempat orang dengan gratis. Mereka yang dilayani merasa diberkati, kemudian menyediakan tempat untuk makan dan minum, menginap di sana. Itu zaman dulu seperti itu. Jangan sekarang juga bisa terjadi seperti itu ya. Para penginjil yang membagikan Injil ke desa-desa, mungkin mereka menemukan tempat di mana dia bisa menginap dan membagikan Injil kepada mereka. Nah, yang dijelaskan di sini, selain daripada kebiasaan itu, ada khusus perempuan-perempuan yang membiayai perjalanan Yesus dan timnya itu dengan harta mereka. Jadi selain perjalanan itu mungkin menerima berkat dari saudara-saudara yang dilayani, yang diinjili, tetapi ada donatur dan ini ibu-ibu yang dikatakan di sini tadi ada Maria Magdalena, kemudian Yohana. Wih, ini luar biasa ini ya. Istri Rusa bendaharanya Herodes. Jadi ada bendaharanya Raja Herodes ikut membiayai perjalanan Tuhan Yesus sana dan banyak perempuan lain. Nah, memang dalam hal ini perempuan-perempuan yang punya inisiatif memberikan hartanya untuk perjalanan Tuhan Yesus dan timnya. Tapi tidak selalu perempuan. Cuman dalam hari ini jelas sekali ibu-ibu, para saudari-saudari punya pelayanan seperti ini. Kemungkinan Bapak Ibu-ibu, saudari-saudari dibebani Tuhan dengan pelayanan seperti ini. Mari ibu-ibu, sokonglah hamba-hamba Tuhan. Khusus dalam hal ini yang memberitakan Injil, yang pergi kemana-mana mungkin tanpa sponsor, tapi beriman kepada Tuhan yang memberi yang memelihara mereka sehingga mereka pergi kemana-mana menginjil. Sebab itu ibu-ibu, saudari-saudari yang punya kemampuan atau beban ya, bukan kemampuan, beban, silahkan menyokong. Tidak khusus untuk ibu-ibu ya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan ikut ambil bagian dalam pelayanan penginjilan, silahkan Bapak Ibu Saudara menolong saudara-saudara yang punya apa pelayanan seperti ini. Mungkin sebuah yayasan atau gereja yang mengutus membuka pos di suatu tempat. Silahkan Bapak Ibu Saudara berdoa, mungkin Tuhan menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan dana kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, silahkan menginvestasikan uang Bapak Ibu Saudara untuk kerajaan Allah dengan menyokong para pemberita Injil, para hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Silakan, tidak usah ragu, kenal kepada siapa, kalau kirim, transfer uang kepada saudara kita yang
menjadi hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Tuhan memanggil beberapa orang khusus untuk melayani Engkau, tidak bekerja di tempat lain, tapi khusus mengabdikan semua hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan pemeliharaan-Mu melalui kami semua, beri beban kami juga untuk menyokong mereka. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya Tuhan memelihara mereka dengan dukungan dari saudara-saudara yang mau mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa kalau punya beban silahkan mengirim transfer kepada hamba Tuhan yang Bapak Ibu sudah kenal. Doakan supaya mereka pekerjaannya diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berkarya hari ini. Amin.